Pencak Jegong ini adalah sebuah pertunjukan berbasis pengembangan tradisi gitu. Jadi kami mengambilnya dari Jegong versi Suprig, Pansuprig yang sempat berkembang di tahun 1945 sampai 1965 gitu. Jegong versi Pansuprig ini menarik gitu bagi kami karena memang mempunyai ciri yang khas gitu jika dibandingkan dengan jegong-jegong yang lain gitu. Cirinya tentu saja adalah menggabungkan seni jegong dengan seni silat gitu. Ya, jika dalam jegong versi Pansuprig itu menggunakan silat-silat gaya Sunda gitu, pada garapan pencak jegong yang kami garap gitu akan menggunakan silat Bugis gitu, silat Bugis gaya Loloan sebagai pengembangannya gitu. Dengan adanya saling kolaborasi antara jegong yang notabene adalah kesenian yang Hindu Bali gitu dengan silat Loloan yang bernuansa Islam Bugis, itu jadi semacam mengeratkan tali silaturahmi lah pada akhirnya antar suku, antar budaya, antar agama yang ada di Jembrana gitu. Kita kenal Lotring dan Iwayan Brate di Bali Selatan dan juga Gede Manik di Buleleng. Tapi di negara juga ada sosok maestro yang namanya Pansuprig. Pansuprig ini adalah seorang komposer dari Blot Berawa, Jembrana. Beliau ini berhasil mengelaborasi pencak silat ke dalam jegong. Setahu saya dalam pandangan musik, pencak silat itu pastinya memiliki musik pengiring yang mempunyai ketukan-ketukan yang sangat khas dan pastinya jauh berbeda dengan jegong Jembrana. Dan pada zaman itu Suprig mempunyai pemikiran untuk mengolah itu. Ini merupakan sebuah gagasan yang besar menurut saya dalam bidang musik karena beliau melihat potensi yang ada di sekitar beliau. Hal ini dilakukan secara halus oleh Pansuprig. Bagaimana cara dia mengadopsi unsur-unsur ritmis dari pencak silat itu ke dalam jegong itu sangat menarik bagi saya dan juga pasti dipikirkan dengan matang karena tidak gampang untuk mentransformasi sebuah kebudayaan lain, musik dari kebudayaan lain itu menjadi musik milik kita itu sangat sulit dan saya rasa Pansuprig berhasil di sana. Ya dalam rangka merespon gagasan jegong versi Pansuprig ini, kami memang menggunakan nama pencak jegong gitu. Nah, pencak jegong ini adalah gabungan dari seni silat, seni jegong, seni teater, seni tari dan seni hikayat gitu. Nah, dalam konteks PKB yang mengusung tema Atma Kerti gitu, kami terjemahkan dengan tema penyucian jiwa gitu. Nah, kami akan memainkan naskah Watu Gunung gitu, cerita seorang anak yang menikahi ibunya. Itu versi yang kami angkat itu berasal dari cerita yang tersimpan di Gedung Kertie Singaraja Buleleng gitu. Nah, mengapa ini penting untuk diangkat? Karena kan selama ini masyarakat hanya mengetahui cerita Watu Gunung ini hanya didefinisikan atau diinterpretasi sebagai turunnya ilmu pengetahuan saja gitu. Tetapi kalau mau ditilik, ditelisik dan dibedah kembali gitu, khususnya dengan teori Sigmund Freud gitu misalnya, psikoanalisa Sigmund Freud gitu, ternyata ada gagasan penyucian jiwa gitu di dalam konteks Watu Gunung itu sendiri gitu. Manusia pada akhirnya tidak bisa disamakan dengan binatang gitu. Manusia adalah makhluk yang punya kesadaran gitu akan ruang dan waktu gitu, dan dengan agama pada akhirnya itu menciptakan tatanan atau norma yang membuat manusia itu bisa berbudi pekerti luhur dan memiliki jiwa yang suci gitu. Jadi dalam karya ini komposisinya akan menjadikan karya orisinil dari Pak Suprig sebagai bahan dalam komposisi dan juga dipadukan dengan motif-motif pada Loloan itu sendiri. Dalam karya ini akan menggunakan dua instrumen bambu. Yang pertama itu adalah bumbung gebyok yang akan dimainkan pada bagian pertama dan bagian keduanya adalah menggunakan jegong.
Dan pada bagian ketiga itu akan dimunculkan karya orisinil dari Pan Suprik seperti itu. Bumbung Gebyok pertama itu adalah sebagai pertanda dunia yang sedang kacau. Jadi saya akan memainkan tempo yang berbeda, kemudian pada suatu titik akan bersamaan. Itu sebagai simbol bahwa munculnya kesadaran. Yang kedua adalah menggunakan jegog. Jegog ini sebagai pembangun suasana serta penguat karakter dalam cerita Watu Gunung ini. Dan akan disesuaikan juga misalnya Watu Gunung seperti apa, dan Sinta seperti apa, dan yang lainnya akan disesuaikan seperti itu. Dan kenapa akan menjadi hal yang sangat menarik jika menggunakan jegog? Ya karena rasa pada jegog itu belum bersifat komersil. Maka dari itu, dan kebetulan juga saya dari Jembrana, makanya jegog ini akan dijadikan sebagai instrumen utama dalam pementasan karya ini. Kemudian penampilan karya orisinil Suprik itu diharapkan sebagai pengingat bahwa dulu Jembrana punya orang-orang jenius seperti Pan Suprik ini, dan harapannya itu bisa kita contoh bersama sebagai pembangun jegog ke depannya, seperti itu. Kalau berbicara daerah Loloan, menjadi sangat potensial untuk dijadikan sebagai dasar penciptaan sebuah karya. Pencak silat ini menurut saya memiliki estetika dan juga keunikan tersendiri dari segi geraknya. Seperti geraknya yang lembut, halus, tidak seperti silat-silat yang saya lihat di tempat lainnya. Saya sebagai masyarakat Jembrana dan juga koreografer sangat tertarik untuk mengangkat pencak silat yang ada di daerah tersebut. Nah, pencak silat atau pencak Bugis inilah yang akan saya jadikan sebagai dasar penciptaan karya dengan menggunakan pendekatan gambuh. Seperti yang kita ketahui, gambuh itu adalah sesuatu yang kompleks atau pertunjukan yang sangat kompleks, terutama dari segi penokohan atau perwatakannya. Seperti contohnya ada kakan-kakan, condong, dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan dengan pendekatan ini dapat memunculkan karakter atau tokoh dalam karya yang akan dibuat. Contohnya saja seperti tokoh Sinte yang ada di cerita Watu Gunung, kita adopsi dari tokoh Galuh yang ada di Gambuh, namun tetap menggunakan material gerak dari pencak silat atau pencak Bugis itu sendiri. Pencak jegog ini kan karena menggunakan penggabungan dari beberapa seni, itu memang agak kompleks pada akhirnya gitu kami membuatnya gitu. Semisal seni jegog sendiri gitu, pada pencak jegog akan kami gunakan sebagai pengiring musik pertunjukan gitu. Dalam seni silat itu sendiri, seni silat Loloan itu sendiri kami gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan tari dalam konteks gerak dan koreo para pemainnya gitu. Sementara seni teater itu kami gunakan untuk menyusun cerita gitu, menyusun cerita Watu Gunung, adegannya dan membangun struktur dramatik pertunjukan gitu. Nah, sedangkan seni hikayat, nah ini yang sebenarnya paling menarik gitu, bahwa di Loloan juga gitu, di daerah Loloan juga itu ada sebenarnya tradisi menghayat yang hari ini juga punah gitu, akan mengalami kepunahan gitu karena sedikitnya peminat masyarakat untuk melestarikannya. Nah, kami menggunakan seni hikayat ini sebagai narasi untuk menceritakan kisah Watu Gunung. Jadi nanti akan ada nyanyian hikayat di dalamnya gitu. Nah, ini yang menjadi menarik juga gitu. Karena kalau biasanya menonton pementasan tradisi Bali, kan biasanya digunakan hanya gending geguritan dan sebagainya gitu. Tapi kita menampilkan hikayat sebagai nyanyiannya gitu. Dan bahasanya sendiri pun itu kami angkat dari dengan mengadaptasi bahasa Melayu Loloan gitu. Ini juga tidak kalah pentingnya gitu untuk diangkat ke publik, karena biasanya kalau
membicarakan bahasa Bali itu pasti hanya bahasa Bali gunung dan dataran, bahasa Bali Age dan Majapahit, tetapi sebenarnya ada juga bahasa Bali pesisir yang berkembang gitu. Contohnya adalah bahasa Melayu Loloan ini gitu, yang meskipun namanya bahasa Melayu Loloan sebenarnya juga ada kosakata atau strukturnya tetap mengadaptasi struktur bahasa Bali karena proses akulturasi masyarakat Loloan dan Bali yang berkembang panjang gitu sampai hari ini gitu. Nah, itu yang ingin kami gitu.